Keempat, wahai Arjuna, sekarang dengarkan terlebih dahulu pendapatku tentang sannyas dan tiaga. Arjuna adalah 3 macam pelepasan, sattwik, rajasik, dan tamasik. Segala sesuatu, Krishna menjadikannya dalam 3 kategori. Apapun, di sini dijelaskan. Tetapi apapun yang tidak dijelaskan di sini pun, kita bisa membagi semua kebiasaan itu dalam 3 kategori. Sattwik, rajasik, dan tamasik. Kelima, perbuatan seperti yajna, persembahan. Nah, yajna itu bukan cuma homa, kita membawa kunda, terus membakar sesuatu di api suci, itu juga yajna. Tapi yajna itu bukan cuma itu saja. Yajna berarti persembahan. Memberikan makanan kepada binatang, kepada burung-burung, kepada sama manusia. Itu juga yajna. Krishna mengatakan sebelumnya, orang yang memasak dan makan sendiri adalah seorang maling. Kata-kata yang sangat kuat sekali, keras sekali. Kita tidak mau berbagi, kita mendapatkan segala sesuatu gratis. Kemarin Idaresi menjelaskan berapa miliar kita butuh setiap bulan, 5 miliar something. Ya. Untuk oksigen dan nitrogen, apa itu? Hanya untuk gas saja kita harus mengeluarkan dana 5 jutaan. Tiap tahun 60 juta, 60 sekian juta. Kita mendapatkan gratis. Kita mendapatkan air gratis, kita mendapatkan udara gratis. Sepanas-panasnya kita, masih tetap ada angin, tetap turun hujan. Ada orang di India, ada beberapa bagian di Rajasthan, kadang-kadang bertahun-tahun tidak turun hujan. Bertahun-tahun, bayangkan. Bagaimana orang bisa survive, bisa tetap hidup di tempat-tempat seperti itu. Di Timur Tengah, 48 derajat. Orang bisa kena heat stroke, lagi jalan sedikit, kena heat stroke, jatuh bisa mati dia. Di Himalaya, minus 40 derajat. Bayangkan. Kita tinggal di suatu tempat yang merupakan surga. Tropis itu adalah surga. Sepanas-panasnya tidak terlalu panas. Sedingin-dinginnya tidak terlalu dingin. Tapi yang saya khawatirkan adalah ini. Di dalam masa lalu kita semua barangkali sudah berbuat karma yang bagus. Sudah pernah hidup di Timur Tengah panas-panasan. Memberikan air kepada orang sedang haus, karma yang bagus. Memberikan air kepada seekor anjing yang sedang kehausan, karma yang bagus. Karena air nilainya tinggi sekali. Karma yang bagus. Kita pernah hidup barangkali di Siberia, di negara yang paling dingin. Kita membuat api anggun dan kita mengumpulkan orang-orang di desa. Karma yang bagus. Karena karma-karma yang bagus seperti itu, maka sekarang kita lahir di Bali. Lahir di Indonesia, di kepulauan ini. Kepulauan yang merupakan surga di dunia. Kalau sekarang kita tidak berbuat karma yang bagus, tabungan dari masa lalu itu sedang habis sekarang. Kalau usia kita sudah 36 tahun ke atas, tabungannya sudah 50% habis. Tidak berbuat karma yang bagus lagi, tinggal tunggu tabungan habis, jadi miskin kembali, lahir di Siberia kembali. Dingin-dingin lagi. Atau panas-panas lagi. Kepanasan lagi. Kita sedang mengalami, kita sedang menikmati hasil dari karma yang baik di tempat yang seindah ini. Mari kita berbuat sesuatu. Maka Krishna mengatakan, jangan lupa berdharma, jangan lupa. Kau menjadi orang suci, kau menjadi apapun juga tidak berarti stop berdharma. Tidak berarti berdharma itu cuma
lagi ceramah-ceramah seperti ini terus saya menganggap saya sudah berderma. Tidak cukup. Ceramah-ceramah ini apa? Untuk memberikan sedikit dorongan kepada kita semua, termasuk mengingatkan diri saya sendiri. Bahwa kita harus berbuat sesuatu untuk orang lain. Ceramah ini nggak bisa berdiri sendiri. Oh, saya sudah mendengarkan ceramahnya Anand Krishna, saya sudah mencapai tingkat spiritual yang tertinggi. Tidak terjadi apa-apa. Ceramah saya itu kalau mau dengarkan ceramah, dengarkan aja di YouTube. Nggak usah jauh-jauh datang ke sini, sore-sore, malam-malam. Nggak dikasih makanan pula. Saya mengharapkan di sini ada 2-3 orang seperti yang punya uang. Jadi nggak usah kita charge 50.000, 25.000, nggak usah. Ada orang bisa bikin makanan, jadi nggak datang ke sini terus pulang tanpa makanan, nggak boleh juga sebetulnya. Nggak sopan sebetulnya, minta maaf saya. Tapi kita belum punya tokek-tokek. Kalau ada 2-3 orang seperti itu kita aman, kita dalam zona aman katanya. Zona aman, hari ini siapa yang bawa makanan? Besok siapa yang bawa makanan? Kalau ada yang mau nyumbang, taruh, cemplungin, masukin di kotak. Mau masukin 1.000 rupiah, masukin 100.000, mau masukin 1 juta. Tidak mau masukin, oke. Masukin kertas kosong aja. Saya dulu selalu mengatakan, ketika saya berada dalam satu organisasi, saya tahu ada beberapa orang yang tidak mampu. Dan mereka suka risih. Pertemuan seperti ini, saya juga pernah melakukan hal yang sama, saya bilang tidak boleh dipungut biaya. Karena tidak boleh dipungut biaya, terus ada orang-orang yang mau menyumbang, masuk sesuatu di kotak. Nah, orang-orang yang betul-betul tidak mampu ini, merasa risih, kadang-kadang mereka nggak punya uang, tapi apa adanya mereka masukkan, padahal mereka tidak mampu sebetulnya. Atau mereka, lebih ekstrimnya lagi, nggak datang. Saya tanya, saya mendatangi mereka ke rumah mereka. Kenapa kamu kemarin tidak datang? Saya mengajak mereka bicara dan mereka akhirnya terbuka. Kita merasa malu sekali. Orang lain semuanya masukin sesuatu dalam kotak. Saya bilang nggak ada keharusan, waktu orang lagi masukin dalam kotak itu cuma ada 2 kotak, di kanan dan kiri. Kamu boleh keluar aja, nggak usah tunggu untuk masukin sesuatu. Tapi nggak enak sendiri, dia bilang. Saya bilang, please do one thing. Lakukan sesuatu. Ambil kertas kosong, tulis Omkar di situ. Orang lagi masukin sesuatu, kamu masukin Omkar itu di sana. Tidak perlu merasa risih. Bisa memberikan sumbangan, oke, tidak bisa, oke. Kadang-kadang kita melakukan sesuatu di luar kemampuan kita. Kemampuan tidak ada. Tapi karena ada yang mengatakan kamu harus memberikan sumbangan segini, kamu harus mengadakan pemujaan seperti ini, kamu harus mengadakan upacara seperti ini, kalau enggak leluhurmu akan marah, akan gusar. Kita cari uang kanan kiri untuk melakukan sesuatu. Sebejat-bejatnya seorang anak, bapak dan ibu itu tidak bisa tidak memaafkan anaknya. Ada nggak sih di sini ada yang bapak dan ibunya begitu kesel sama kalian? Sampai nggak mau lihat wajahnya, ada nggak? Kita bisa melakukan, aku nggak mau lihat wajah ibuku. Tapi bapak dan ibu tidak bisa melakukan itu, setahu saya. Bapak dan ibu tidak bisa melakukan itu. Anak begitu pulang, tidak lagi ditanyakan apa-apa, disuguhi makanan, diberikan minuman. Semasa hidup kalau bapak, ibu, kakek, nenek begitu mencintai kita, setelah mati masa bisa marah sama kita? Masuk akal nggak? Nggak ada pitri yang marah kemudian bikin anaknya sakit, bikin cucunya sakit. Nggak akan terjadi sesuatu seperti itu, percayalah. Kita dibohong-bohongi. Ini terjadi karena leluhurmu Leluhurmu membutuhkan sesuatu, berikan uang segini.
Saya akan melakukan pemujaan. Besoknya seseorang bilang kepada orang suci ini yang disucikan dan mengatakan leluhurmu sedang marah sama kamu harus melakukan pemujaan. Orang ini agak pernah mendengar ceramah saya. Besoknya dia pergi ke orang suci itu. Dia bilang, Pak, maafkan sekali tadi malam. Betul leluhur saya datang ke mimpi saya. Dan dia betul lagi marah sekali. Dan dia mengharapkan bahwa dalam kondisi marah dan stres seperti itu, Bapak yang kami sucikan bisa mengunjungi beliau ke alam sana. Untuk memberikan program stress management di sana. Caranya gampang. Caranya gampang, di pekarangan saya tuh saya bikin lubang sedikit, kamu saya masukin di situ. Besok pagi jam 12 siang saya akan buka lagi lubangnya. Nggak ada yang mau kan? Nggak ada yang mau. Ngaku bisa berhubungan sama leluhur, tapi disuruh pergi ketemu dengan leluhur, nggak ada yang mau. Kalau bisa berhubungan ya pergi sekalian, coba ketemu dulu. Mungkin dia butuh barber shop, bawa seorang dari salon. Lucu-lucu hal-hal seperti ini ya. Jadi laku spiritual tidak dilepaskan, semua itu menyucikan diri para pelakunya yang bijak.